Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pelajaran ekonomi tentang APBN dan APBD. Yang pertama, ada pengertian APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut juga APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, ada fungsi dan tujuan APBN. Fungsi APBN itu diantaranya fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selanjutnya ada tujuan APBN. Pada dasarnya, tujuan dari penyusunan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Tetapi, selain itu, penyusunan APBN juga memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang ketiga, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang keempat, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Yang kelima, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, prinsip dan asas penyusunan APBN. Prinsip penyusunan APBN itu ada dua. Yang pertama, prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan. Yang kedua, ada prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara. Asas yang digunakan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara meliputi sebagai berikut. Yang pertama, itu ada asas kemandirian. Yang kedua, ada asas penghematan. Yang ketiga, ada asas penajaman prioritas pembangunan. Yang keempat, mekanisme penyusunan. Mekanisme penyusunan APBN dapat dilihat pada bagian berikut. Setelah itu, yang kelima ada sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara itu ada dua. Yang pertama itu sumber dalam negeri, yang kedua itu hibah. Sumber dalam negeri itu contohnya seperti penerimaan perpajakan atau penerimaan negara bukan pajak. Yang keenam, jenis-jenis pengeluaran negara. Yang pertama ada belanja pemerintahan pusat. Yang kedua ada belanja daerah. Belanja daerah dibagi menjadi dua, ada dana berimbangan dan ada dana otonomi khusus dan penyesuaian. Yang ketujuh, kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran itu terbagi menjadi tiga, ada anggaran surplus, anggaran berimbang, dan anggaran defisit. Apa itu anggaran surplus? Anggaran surplus terjadi apabila belanja negara lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan negara. Lalu, anggaran berimbang. Anggaran berimbang terjadi apabila pendapatan negara sama dengan pembelanjaan negara. Yang terakhir ada anggaran defisit. Anggaran defisit terjadi apabila belanja negara lebih besar daripada anggaran pendapatan negara yang tersedia. Yang kedelapan, pengaruh APBN terhadap perekonomian. APBN sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Melalui APBN dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah. APBN memiliki pengaruh yang besar terhadap sektor lain, seperti sektor moneter, neraca pembayaran, dan sektor produksi. Hal ini terjadi karena APBN memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor ekonomi tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang APBD. Apa yang kalian ketahui tentang APBD? Yuk, mari kita simak. Yang pertama, ada pengertian APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran daerah untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Yang kedua, ada tujuan dan fungsi APBD. Pada dasarnya, tujuan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan APBD, pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dapat dihindari. Lalu, apa fungsi dari APBD?
Sama seperti halnya dengan APBN. APBD juga mempunyai fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Yang ketiga, ada mekanisme penyusunan APBD. Yang keempat, ada sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Yang kedua, itu ada dana berimbang. Yang ketiga, ada penerimaan pembiayaan. Yang keempat, lain-lain penerimaan yang sah, seperti pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan-pendapatan lainnya. Yang kelima, ada jenis-jenis pengeluaran daerah atau belanja daerah. Pengeluaran-pengeluaran daerah digunakan untuk kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Pengeluaran-pengeluaran daerah terdiri sebagai berikut. Yang pertama ada belanja tidak langsung. Apa itu belanja tidak langsung? Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan. Yang kedua, ada belanja langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Dan poin keenam, pengaruh APBD terhadap perekonomian. Berikut adalah pengaruh APBD terhadap perekonomian. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.